berkesan selain sama Kapten Jack? Jalan dari awal sampai akhir di Kapten Jack itu pengalaman yang paling berkesan adalah saat aku belajar sih ya. Jadi awalnya di Kapten Jack itu di situ aku belajar segala hal yang menjadikan aku sekarang di sana. Aku belajar tentang audio engineering, tentang recording engineering. Kenapa? Karena memang dari Kapten Jack dulu kami adalah band yang punya 0 rupiah, miskin. Mau rekaman pun tak ada duit, segala macam. Akhirnya aku belajar bagaimana sih caranya merekam. Dan itu berketerusan, berkelanjutan. Kami tidak punya lagu, aku belajar bikin karya. Walaupun pas SMA di sini gitu, aku udah sering bikin karya sendiri, walaupun apresiasinya sangat minim, bahkan kita dapat ejekan toh. Karena zaman itu bikin lagu sendiri itu adalah hal yang bodoh ternyata. Itu aku bawa ke Kapten Jack dan ternyata itu jadi sesuatu. Itu aku belajar sih. Aku ada kenangan ketika setiap mengerjakan, ini lucu nih, setiap mengerjakan album Kapten Jack, karena memang waktu itu kebanyakan mungkin sekitar 70%-an proses aku yang garap sendiri. Setiap album Kapten Jack aku pasti kena tipes. Wow. Jadi itu cerita keren menurut aku. proses yang aku yang jadi sekarang aku kenal ya lucu ya. Jadi kenangan. Jadi banyak sih. Jadi kalau mau tanya kenangan yang manis itu banyak sekali. Tipes itu enggak enak gitu. Tipes itu enggak enak sekali gitu. Tapi setelah sekarang aku recall lagi memori aku gitu. Itu jadi kenangan yang manis ternyata gitu. Aku banyak belajar dari situ. Terus di luar Kapten Jack, salah satu pengalaman paling seru mungkin adalah ketika memang aku bikin hal iseng-iseng yang ternyata jadi serius sama Las. Dan aku ngelihat mereka, Las itu udah kayak adik-adik aku sendiri. Udah makan tidur sama-sama dan segala macam selain. Aku sangat bangga gitu. Jadi ada perasaan yang membanggakan. Adik-adik aku seram nih sekarang ya. Gila, mereka jadi kayak gini gitu. Soalnya itu salah satu yang bikin aku, oh iya ternyata aku nggak bisa berhenti sampai di sini. Ternyata masih banyak orang-orang yang memang bisa aku bagi pengalaman, bisa aku bagi hal-hal yang pernah aku dapat gitu. Karena manusia ini kayak gelas, aku pikir. Setelah mereka terisi penuh, kita mau ngisi yang lain lagi, itu kan percuma, luber. Jadi mau nggak mau yang isi di dalam gelas ini aku harus bagikan ke gelas-gelas lain, baru aku isi yang baru. Jadi sedikit banyak dalam beberapa tahun ini aku menemukan bahwa tujuan hidup aku adalah untuk berbagi. Karena aku musisi, aku berbagi apapun yang ada di dunia. Ya, terus juga ada nih di Twitter tadi @biodedate 14 tahun abang Kapten Jack. Kenapa sih bang keluar lirik perlawanan Kapten Jack sudah berakar dan sudah dikenal sebagai karya abang? Salam Monster Jackers Yogyakarta bang. Oke, jadi kita kayak ada live stream juga nih bang di www.pontv.id. Jadi kayak di www.pontv.id. Jadi buat penggemarnya Bang Momo mungkin bisa live streaming. Jadi ini kita lagi bocor-bocoran nih lagi. Interview abis-abisan nih Bang Momo nih. Jadi jujur tapi ini bocoran terbanyak yang pernah aku kasih selama dari kemarin aku keluar sampai sekarang. Karena memang kami tidak ada ngobrol apa-apa tentang ini baru. Oke, aduh, Oke. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang berada di luar Kalimantan Barat khususnya, mungkin enggak ada di Pontianak, bisa langsung live streaming kita di www.pontv.id. Jadi di www.pontv.id. Dan mungkin Bang Momo bisa kasih tahu pemirsa di rumah bisa ngelihat keseharian Bang Momo di sosial Bang Momo, mungkin di Instagram atau YouTube atau aku nggak terlalu ini sosial media sebenarnya, tapi mungkin yang selalu aku update itu di Instagram. @aku_biru. Aku_biru. Jadi kalian bisa melihat ya keseharian yang aku update terus itu di Instagram. Jadi kalau pengen tahu
Bang Momo, dan dengar-dengar nanti nih Bang Momo nih mau ini nih kayak kangen-kangenan itu kayak di tadi itu kita cerita bisik-bisik tetangga. Iya, bisik-bisik tetangga tadi buat yang di Pontianak dan sekitarnya, aku ada bikin acara kecil-kecilan sama Ismet di Opini ya. Kedai Opini. Jadi tuh ada tempat kopi kecil gitu. Aku bawa gitar akustik berdua sama Ismet, kayak ngamen di situ istilahnya. Ya tapi memang dari kemarin sama Ismet teleponan waktu aku di Jogja. Aku balik nih. Ya udah kita ngejam bareng. Ya jadinya serius malah. Jadi dibikinin acara gitu sama teman-teman di Opini dan segala macam. Kita seru-seruan di situ jadi. Kalau mau ditanya lagunya lagu apa? Ya terserah sih. Kalian mau mintanya lagu apa? Gitu. Kalau bakal ada bawain karya dari Kapten Jack nggak? Nah, ya kebetulan yang nulis lagu aku. Jadi bebas karena itu lagu aku. Iya betul. Ya itu yang terjadi. Jadi silakan datang kalau lagi santai silakan datang. Ya bagi yang ada di luar Pontianak, aku kayaknya bakal melakukan hal yang sama ya, mungkin kalaupun ada acara kangen-kangenan ya, ada rencana sih buat di Jogja, terutama di Jogja untuk bikin satu sesi akustik kecil-kecilan, karena memang dari kemarin aku belum ada sama sekali menjawab tentang kenapa aku keluar. Aku tidak akan menjawab sebenarnya, tidak akan menjawab kenapa aku keluar, tapi aku bakal ngasih ya apa ya inilah ya kayak bukan petuah sih, aku nggak setuju dibilang petuah, aku ngasih apa ya, ngasih pendingin lah bahwa perubahan ini tidak akan jadi sesuatu yang membunuh kalian gitu istilahnya. Tanpa ada aku di Kapten Jack juga kalian bakal tetap hidup. Nah, ya, dan yang pasti yang terakhir adalah aku tidak akan berhenti berkarya. Bahkan Ismet kemarin cerita, mungkin besok Sabtu ya bakal dibocorkan Ismet juga. Ismet juga tidak akan berhenti berkarya. Gitu juga yang lain kalau aku pikir. Jadi santai, perubahan itu normal. Jadi nikmatilah perubahan selama kalian masih bisa menikmati. Karena ketika kalian duduk di tempat yang sama terus menerus, justru disitulah kalian seharusnya merasa tidak sehat. Tapi ketika kalian berubah, berjalan, kena angin, kena badai, masuk dalam air, ketimpa pohon, perubahan itu normal gitu. Jadi kita selalu takut sama masalah ya. Yang kita harus sadar adalah ketika satu masalah selesai, pasti bakal ada masalah baru. Itu normal, tinggal dinikmati. Oke, jadi pastinya tadi kita udah banyak sekali nih bocoran yang dikasih sama Bang Momo, dan pastinya nanti Ikan mau tanya-tanya lagi sama Momo. Siap. Tapi pastinya kita mau kasih dulu nih video klip dari teman-teman kita yang buat band-band Pontianak lah pokoknya, yang berada di Kalimantan Barat, karena emang BBM ini mengkhususkan personil band-band dari Kalimantan Barat. Jadi langsung aja, ini dia.